Zena dan Kendra akhirnya berani periksa ke dokter, tapi apa yang mereka dengar justru bikin hati bergetar. Di sisi lain, Randi yang biasanya cuek, tiba-tiba panik luar biasa saat satu panggilan berubah jadi tangisan. Dan Daniela, malam ini ada sesuatu yang berubah dari secangkir kopi dingin menjadi panas yang tak terduga. Apakah harapan bayi itu akan segera datang? Apakah Randi akhirnya menyerah pada perasaan yang selama ini dia tolak? Dan siapa yang sebenarnya sedang jatuh cinta di antara mereka bertiga? Semua rahasia mulai terbuka, tapi jawabannya masih jauh di depan. Cerita selengkapnya di episode 26 berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan kelanjutannya ya. Zena tampak tengah mengetik di ruang kerjanya, banyak sekali pemesanan untuk produk baru yang Maheswari Glowers keluarkan. Namun bukan itu yang Zena gelisahkan saat ini, namun tatapan suaminya yang tidak berpaling sedikit pun dari dirinya. Kendra datang bersama Zayan, namun putra mereka tampak bermain bersama Elga, sekretaris yang kini membantu Zena menggantikan Tika. Sedangkan kini, ada model baru di bagian promosi barang, yakni Danila. Rekan sekaligus sahabat Zena yang agak gila itu, dahulu memang berprofesi sebagai model, namun lantaran tergoda dengan pemasukan melimpah dan tidak perlu capek-capek bekerja, Ella memilih menikahi tua bangka kaya raya asal Jerman. "Ken, kamu gak bosan apa? Lihatin aku terus?" tanya Zena GR. Kendra tampak menggelengkan kepalanya. "Enggak," rasanya menatap wajah cantik istri sendiri. "Merupakan terapi terbaik yang membuat jiwa dan pikiran aku semakin siap untuk ujian besok, Mbak," jawab Kendra. "Ya, besok dia, Randi dan Rio akan ujian kelulusan." Rasanya waktu berlalu begitu cepat, pernikahan Kendra dan Zena yang sudah masuk 7 minggu. Namun sampai detik itu, Kendra masih bingung kenapa istrinya belum hamil. "Gombal kamu," ucap Zena sambil melempar Kendra dengan pena di tangannya. Kendra terkekeh sesaat, lalu tampak melangkah mendekat, dan memperhatikan apa yang dikerjakan sang istri. "Ini produk baru Maheswari Glowers, Mbak. Mbak Danila yang jadi modelnya," tunjuk Kendra yang memperhatikan video promo produk tersebut. "Iya. Tumben sekali dia mau balik lagi jadi model," jelas Zena lalu melihat penjualan produk lainnya. Kendra hanya mengangguk mendengar hal itu. "Mbak. Ke dokter yuk, periksa. Sudah mau 2 bulan kita menikah, tapi belum ada tanda-tanda kalau Mbak hamil," ucap Kendra akhirnya. Dia sedih dan hatinya patah arang rasanya. Jujur saja dia takut sekali, jika disinilah dia yang bermasalah. "Ken, besok kamu ujian loh, jangan buat ini jadi pikiranmu sayang. Aku takut nilaikanmu berantakan," jelas Zena memperhatikan suaminya yang terlihat gelisah. Kendra tampak mengangguk lemah, hatinya patah 1000, namun dia yakin pencipta tengah memberikan keduanya cobaan. Kendra tampak duduk termenung, membuat Zena tampak menghela nafas panjang. Lantas, "Ken, iya Mbak. Sepulang dari kantor nanti, kita singgah ke rumah sakit ya, periksa kesuburan saja. Aku juga baru pagi tadi datang bulan, setelah kemarin telat beberapa hari dan kita periksa, namun hasilnya negatif." "Iya," ajak Zena pada suami kecilnya itu. Kendra kemarin sempat antusias lantaran jadwal datang bulan sang istri terlambat. Namun tadi pagi sebelum berangkat ke kantor, Zena malah datang bulan. Hancurlah sudah harapan Kendra. Padahal dia sudah bermimpi terlalu jauh, namun disadarkan pada kenyataan. Kendra menganggukkan kepalanya, lalu berjalan menuju di mana istrinya berada, dan memeluknya seketika. Kali ini bukan Zena yang bersandar di dada bidangnya, namun Kendra yang kini butuh sandaran. Zena mengerti lantas membelai lembut puncak kepala itu. "Kamu lama-lama mirip Zayan loh Ken. Dulu Zayan minta Dedi, mana maunya instan kayak kamu ini. Sekarang kamu mau bayi, maunya instan pula kayak gini, kan beneran mirip kalian."
Ucap Zena mengingat momen itu. Kendra tampak menganggukkan kepalanya, namanya Dedi dan anaknya, ya mirip dong mbak. Ucap Kendra masih memangku tubuh istrinya, lalu bersandar di dada Zena. Ya sudah, jangan sedih lagi ya. Nanti kita ke dokter. Bisik Zena lembut. Kendra mengangguk lalu mengecup lembut bibir istrinya itu. Ciuman lembut yang mampu menguatkan hati keduanya, dan mengikat kuat cinta keduanya dengan erat. Dokter Karin yang akan melakukan pemeriksaan pada Zena dan Kendra, salah satu teman dan pelanggan setia Maheswari Glowers, dan kini keduanya tengah menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan keduanya. Yang baru nikah, langsung ya gerakan cepat periksa kehamilan. Ucap Dokter Karin yang merupakan teman sekaligus anggota grup perkumpulan yang sering Zena lakukan dahulu, sebelum menikah dengan Kendra. Kendra tampak tersipu, namun dia terlihat bisa menguasai dirinya, sedangkan Zena tampak terkekeh. Wajar dong, udah lama gak merasakan nikmatnya hamil. Mumpung udah nikah, udah rajin proses, kan nungguin hasilnya kok gak jadi-jadi. Ucap Zena sambil tertawa. Karin hanya tersenyum, lalu membuka hasil pemeriksaan. Kamu lagi datang bulan ya Zena? Setelah terlambat 2 minggu. Tanya Karin. Zena mengangguk, terlihat Karin hanya tersenyum membaca isi dari hasil pemeriksaan itu. Kamu baik-baik saja kok Zena, hanya saja siklus kesuburan kamu berantakan. Jelas Karin, lalu membuka catatan pemeriksaan untuk Kendra. Kendra. Iya Bu Dokter. Karin tampak tersenyum, kamu sehat kok, tidak perlu ada yang dikhawatirkan, terlebih sepertinya kamu dan Zena hanya perlu mengatur waktu istirahat, keseimbangan makanan, dan juga olahraga. Jadi suami istri bila bertemu di atas ranjang, selalu tidak melulu nafsu, harus berimbang. Ucap Karin tersenyum. Lalu, kami harus apa Rin? Suami aku ingin sekali memiliki anak dalam waktu cepat ini. Jelas Zena sambil menggenggam jemari tangan Kendra. Karin tampak meresepkan beragam jenis vitamin, kalian berdua tidak menderita sakit apa-apa kok. Ini resep vitamin, untuk kamu dan suami kamu. Tapi, kamu harus mengatur jam kerja kamu Zena, jangan stres sehingga datang bulan kamu teratur, dan usahakan dalam 1 minggu ini rileks, selama masa datang bulan yang dilalui, jadi masa subur kamu terjaga. Dan setelah datang bulan ini, kalian bisa berhubungan suami istri setelah meminum vitamin yang aku resepkan ini selama 1 minggu. Zena mengangguk mengerti lalu menatap Karin kembali, suami aku gimana? Tanya Zena. Untuk Kendra, selama 1 minggu ini rilekskan pikiran, jangan makan sembarangan, dan usahakan banyak makan sayuran dan daging berimbang, diiringi olahraga dan tidur yang cukup. Kalian berdua pasangan sehat, hanya saja jadwal bertemu dengan masa suburnya Zena berantakan, bisa jadi terlalu berlebihan, atau pula terlalu kekurangan. Jelas Karin sambil memberi kode urusan ranjang. Tampak keduanya mengerti, lalu setelah mengurus beragam administrasi dan juga menebus beragam obat kualitas terbaik, keduanya menjemput Zayan yang terlihat dititipkan pada perawat yang ada di sana. Dedi, Mommy. Iya nak. Udah bisa jemput adik bayinya? Tanya bocah itu polos. Kendra dan Zena saling tatap, belum nak, mungkin bulan depan. Jelas Kendra. Zayan tampak menampilkan raut wajah kecewa, yah, nunggu lagi dong Dedi. Za ingin gendong adik bayi lo, biar ada teman main di rumah, kalau Mommy dan Dedi bekerja. Ucapnya. Zena mencelos mendengar hal itu, lantas Kendra tampak menggendong putranya itu. Sambil nunggu adik bayi ada di perut mama, Zayan mainnya sama Dedi aja ya. Ajak Kendra lalu membuka pintu mobil untuk putranya itu. Kemudian untuk istrinya Zena. Bener ya Dedi, seminggu ini kita main terus ya. Ajak Zayan. Iya, kita main sambil olahraga bareng Dedi ya, keliling komplek. No. Protes Zena. Kendra dan Zayan sontak menatap Zena. Kok no? Tanya keduanya serempak. Kok malah jadi keliling komplek? Kamu mau pamer body kamu yang kotak-kotak Ken?
tuduh Zena yang terlihat posesif. Kendra tampak cukup terkejut, dia sempat lupa jika Zena itu pencemburu. Gak jadi keliling komplek mbak, kami keliling halaman belakang rumah aja. Jawab Kendra akhirnya. Zena langsung tersenyum, nah gitu dong. Anak baik. Ucapnya tersenyum manis, membuat Zayan dan Kendra sontak mengelus dada. Sebab beberapa saat yang lalu tadi, kedua bola mata Zena melotot tajam. Lalu Kendra menyalakan mobilnya, menuju kediaman rumah Adinata, kunjungan rutin yang dilakukan keduanya tatkala memiliki banyak waktu luang. Sementara di belahan kota Jakarta lainnya, tampak Randi yang terus-menerus direpotkan oleh Danila. Ponsel Elo bunyi tuh. Tunjuk Rio tatkala keduanya tengah makan malam di balik meja kasir. Biarin aja. Gak ada bosan-bosannya itu wanita teleponin aku terus. Omel Randi kesal. Rio tampak mengunyah nasi gorengnya, cie yang dikejar-kejar cewek kece. Sindir Rio. Randi menoleh, Elo mau. Noh ambil. Randi mendorong ponselnya dongkol, dia bosan sekali harus melayani panggilan wanita absurd itu. Terlebih saat ini, Barbara tampak menjaga jarak dari dirinya. Wanita itu tengah sibuk berbisnis dan tampaknya tengah mempersiapkan perjalanannya kembali. Seakan Randi memang sengaja dijauhi Barbara, wanita itu memutuskan kontrak kerja sepihak, membuat Randi kini fokus di bar kopi. Namun agaknya masalah baru mulai menghampiri Randi. Danila yang mengaku tidak tahu seluk-beluk Jakarta, meminta lelaki tampan itu untuk mengantar dan menjemputnya kemana saja dirinya ingin pergi. Dan hal itulah yang membuat Randi kesal kini. Mbak Danila itu naksirnya sama Elo, bukan sama gue. Lagian gue juga udah punya calon gebetan baru. Jujur Rio. Randi menoleh seketika pada Rio, gebetan. Wah gercep banget lo. Siapa? Tanya Randi. Mbak Elga. Bisik Rio konyol. Kedua bola mata Randi melebar, kok bisa? Kok bisa Elo? Tanya Randi cukup kaget, Rio memang baru beberapa kali bertemu dengan Elga, namun entah kenapa dia sangat menyukai tipe wanita pendiam dan bersikap malu-malu tersebut. Bisa dong, namanya juga hati, suka gak tahu diri. Jelas Rio. Angkat tuh panggilan, udah berkali-kali juga nelponin Elo, masih gak diangkat juga. Tunjuk Rio pada layar ponsel Randi. Randi akhirnya menghela nafas, dan mengalah mengangkat panggilan itu. Randi. Randi sontak menjauhkan ponselnya dari telinganya. Kenapa kalau nelpon suka banget teriak-teriak sih? Keluh Randi kesal. Ada apa sih mbak? Suka banget kalau nelpon teriak-teriak kayak gitu, aku bukan Tarzan, dan kita tidak hidup di hutan. Jelas Randi setelah kesal. Namun, isakan tangis terdengar dari panggilan di seberang sana, Mbak, halo. Mbak nangis. Tanya Randi. Namun panggilan itu hening, tidak bersuara sama sekali, hanya terdengar sesekali isakan tangis yang terputus-putus. Halo Mbak. Mbak jangan buat aku panik. Ucap Randi lalu berdiri dari duduknya, lalu beranjak dari sana, menuju di mana motornya terparkir. Namun, hahaha. Ban gue gembos. Amuknya panik seketika, lalu kembali fokus pada ponselnya. Mbak di mana? Di apartemen. Jawabnya. Mbak jangan kemana-mana ya, aku akan ke sana. Ucap Randi lalu masuk ke dalam kafe kembali. Rio mana kunci sepeda listriknya? Tanya Randi. Noh. Tunjuk Rio lalu menangkap kunci motor Randi yang dilempar begitu saja. Woi apa maksudnya ini? Teriak Rio. Ban gue gembos, tolong TAMBALIN, entar duitnya gue ganti. Ucap Randi sambil berlalu, kemudian menaiki sepeda listrik itu, dan menuju apartemen di mana Danila tinggal. Meninggalkan Rio yang menatap kepergian Randi tidak percaya. Elo suka sama Mbak Ella, tapi gak mau nggakuran. Dasar gengsi. Ledek Rio, lalu berencana membuat roti isi untuk Elga. Yang akan Rio antar setelah pulang bekerja hari ini. Indahnya versi jatuh cinta yang dialami mereka bertiga.
Kendra dan Zena tampak tiba di kediaman Adinata. Terlihat Zayan langsung berlari melompat dan memeluk Adinata. "Cucu Opa," ucap Adinata lalu membawa Zayan untuk bermain di ruang keluarga, sementara Luciana menyambut kedatangan anak dan menantunya itu. "Kalian baru dari dokter?" tanya Luciana. Zena mengangguk mengiyakan. Kendra kini tengah membuatkan mereka minuman hangat, apalagi perut Zena mulai kram karena nyeri datang bulan. "Kendra gak sabar mau punya bayi mah," jawab Zena sambil menatap punggung suaminya yang tampak sibuk di dapur rumah ini. "Gak sabaran banget itu anak memang, persis papanya," jelas Luciana. "Zena, iya mah. Senpai masih di sini kan? Belum pergi lagi?" tanya Luciana merindukan gurunya itu. "Masih kok. Namun katanya mau pergi lagi mah, biasanya 1 tahun itu baru pulang," jelas Zena. Luciana tersenyum, "Senpai memang tidak betah di tanah airnya sendiri ya?" ucap Luciana. Zena mengangguk, "Ini masih mending mah, biasanya gak sampai seminggu di Jakarta, dia udah pergi lagi," jawabnya. "Mungkin Kendra belum lulus sekolah, jadinya kafe belum ada yang pegang, akhirnya mama menjalankan kafe itu sampai Kendra benar-benar lulus sekolah," jelas Zena menyambut suaminya itu yang datang dengan satu nampan minuman hangat. "Mama Barbara udah bilang, minggu depan Kendra yang pegang kafe lagi, dia mau pergi katanya." "Kemana?" "San Francisco katanya," jawab Kendra bergabung dengan keduanya. Ketiganya fokus menikmati teh hangat, namun begitu melihat ke arah Adinata, tampak pria bersarung itu tengah bermain tangkap cicak dengan Zayan. "Upset banget papa mah. Masa cicak juga ditangkap?" ucap Kendra yang tampak melihat kedua cucu dan kakek itu bersorak-sorai bahagia. Luciana mengangguk mengiyakan, "Sekarang keluarga kita tambah besar, cucu juga semakin banyak, papa kamu menikmati masa tuanya bermain bersama cucu," tunjuk Luciana. Ketiganya mengangguk lalu melanjutkan acara minum tehnya, sementara itu Adinata dan Zayan. "Opa itu dia di atas sana," tunjuk Zayan pada cicak yang ada dinding, dan Adinata sontak melihatnya. Lalu, hap, cicak itu jatuh dan masuk ke dalam kaus yang dikenakan Adinata. "KYAKKK. Cicak tolong mama. Mama." Adinata kegelian, cicak itu masuk ke bajunya, membuat Adinata yang bertubuh tambun, uget-uget bagai ulat bulu. Luciana melompat dan langsung mengoyak pakaian Adinata, lalu menemukan cicak yang sudah pingsan akibat Adinata sempat berguling-guling di lantai. "Lah, cicaknya gepeng," ucap Zayan yang membuat Kendra dan Zena terkekeh setengah mati. Ada-ada saja memang kelakuan orang tua upset ini. Randi tampak tiba di depan pintu apartemen milik Danila, dan begitu dia tiba di depan pintu itu tidak terkunci. Randi masuk, lalu menemukan gadis itu tengah duduk di lantai, tangan dan kakinya kotor sekali. "Mbak abis kerja bakti di mana?" tanya Randi, namun Danila menatap Randi, dia kembali ingin menangis. "Kucing yang kita kasih makan itu, mati huhuhu. Aku baru menguburnya di luar, hatiku sedih." Danila menangis sesenggukan, Randi tampak menghela nafas, kucing itu bukanlah kucing yang sehat, wajar jika dia tewas karena memang dalam kondisi sakit. "Mbak, aku bantu ya bersihkan tangan dan kaki," tunjuk Randi sambil melihat keadaan Danila yang kacau sekali, wajah masih full makeup, namun kini luntur karena dia menangis. Sungguh persis hantu, Randi ingin tertawa namun dia tahan. Danila mengangguk, "Mau mandi saja? Kamu jangan pulang ya, di sini saja," pintanya. Randi mengangguk mengiyakan, lalu membantu Danila berdiri, dan gadis itu masuk ke dalam toilet. Randi tampak membersihkan bekas kotoran tanah yang ada di lantai, lalu menuju dapur rumah ini. Sudah hampir 1 minggu Randi rutin ke tempat ini. Jika tidak karena ada kecoa, membantu menyalakan kompor, membantu menjemur pakaian atau kegiatan konyol yang dianggap aneh bagi Danila,
Randi tidak akan pontang-panting datang ke tempat ini. Meskipun Randi berpikir, jika Danila menganggapnya sebagai avatar, namun tidak demikian dengan Danila, tampaknya dia sangat nyaman berada di dekat remaja ini. "Masak apa, Ran?" tanya Ella yang terlihat baru selesai mandi. "Masak roti isi sayur telur, Mbak, pasti belum, Ma." Randi terdiam seketika. Danila keluar dari dalam kamarnya tanpa makeup, rambut basah masih dibungkus handuk, dengan mengenakan piyama pembungkus cukup sopan. Membuat mata Randi begitu takjub, "Cantik," ujinya tanpa sadar. "Namun, Randi, itu gosong," ucap Danila menunjuk telur yang digoreng Randi. "Astagah. Sialan, aku gagal fokus." Randi segera mematikan kompor itu, lalu membuka jendela dapur itu yang mengarah ke jalanan. "Hahaha." Danila terkekeh geli, "Telurnya item, Ran, lebih item dari telur ekor buaya kamu," ucap Danila lantas mengambil alih bagian itu, sebab Randi tumben sekali terlihat syok seperti abis melihat hantu. "Yah, gak ada telur lagi, Ran. Aku lupa belum belanja mingguan," keluh Danila. Randi sontak tersadar, "Kita makan di luar saja, Mbak, sekalian belanja mingguan, tapi Mbak jangan pakai makeup, cukup begini saja," jelas Randi. Lalu membuka handuk yang membungkus rambut Danila, perlahan Randi mengusap rambut yang masih basah itu, membuat Danila tampak kebingungan. "Ran, kamu abis kesambet telur gosong ya?" tanya Ella bingung. Randi menatap Danila yang kini berada tepat di hadapannya. "Mungkin, Mbak," jawabnya. Lalu jemarinya lembut meraih sisir, menyusuri rambut itu hingga rapi, lalu membuka jaket yang dia kenakan. Lantas memakainya pada wanita yang saat ini masih kebingungan. "Pakai ini, Mbak, angin malam cukup dingin, nanti masuk angin," ucapnya yang membuat Ella bingung, namun dia menurut saja. Keduanya keluar dari apartemen, menuju basement di mana Randi memarkirkan sepeda listrik yang dia gunakan tadi. "Kita naik ini?" tanya Ella bingung. "Iya, Mbak, motor aku gembos, tapi naik ini juga enak dan nyaman kok, apalagi sama aku," jelas Randi yang membuat Danila tampak bingung, namun dia menurut saja. "Mbak pegang pinggang aku, biar tambah nyaman," pinta Randi. Tanpa banyak kata Danila pun mengangguk dan memeluk pinggang kekar itu. Dek dek dek. Jantung Danila berdebar seketika, entahlah memeluk lelaki yang semula didekati dengan tujuan untuk membalas jasa, malah kini perasaan itu jadi berbeda. Ada debaran aneh tatkala hari ini Randi memperlakukannya lembut sekali. "Randi, kamu gak sakit kan? Atau kepala kamu abis kepentok apa gitu?" tanya Danila keheranan. "Enggak. Kok kepentok sih?" jawab Randi lalu meraih tangan Danila dan merapatkan pelukannya erat. "Dek." Jantung Danila semakin berdebar, namun dia diam tidak menolak perlakuan itu. Randi membawa sepeda listrik itu hati-hati, membuat angin menerpa kulit wajah mereka perlahan-lahan. "Kamu ini aneh, Randi. Kemarin kamu nolak aku, marah-marah dan ketus banget sama kamu, sekarang kamu seperhatian ini. Apa gak terlihat mencurigakan?" tanya Danila yang kini semakin kebingungan dengan sikap Randi. Aku juga gak tahu, Mbak. Mungkin bisa jadi aku tengah nyaman, ada di dekat Mbak," jawabnya ambigu, membuat Danila kembali berdebar dan kebingungan. Dia tampaknya mengerti arah pembicaraan Randi kini. "Nyaman? Kayak pacaran aja," jawab Danila asal. Randi tampak menghentikan sepeda listriknya. "Apa, Mbak? Pacaran? Mbak ajakin aku pacaran? Aduh, aku masih kecil loh, Mbak, masih 19 tahun," jawab Randi konyol. Danila sontak turun dari atas sepeda listriknya, lalu berjalan menjauh dari Randi yang tiba-tiba berubah jadi sangat aneh. "Dia kenapa sih? Kok jadi kayak jamet pasar Senen?" umpat Danila. Randi mengejar wanita yang sejak tadi mencuri perhatiannya itu. "Mbak, jangan pergi menjauh." Randi mengungguli langkah kaki Danila. "Kamu aneh, Randi.
Aku lebih suka kamu yang terang-terangan menolak kehadiran aku. Jelas Danila jujur. Namun Randi menarik tubuh yang ingin berlari itu. Mbak, tujuan Mbak datang ke Jakarta itu, untuk dekat denganku kan? Ucap Randi tiba-tiba. Danila sontak terkejut, bagaimana bisa lelaki ini mengetahui hal itu, kamu kok? Tanya Danila. Randi tersenyum, aku tahu Mbak, Mami Barbara menjauhi aku bukan, lantaran cintaku terasa tidak masuk akal. Lalu meminta bantuan Mbak, agar aku bisa melupakan cinta yang harusnya tidak pernah ada itu bukan? Jelas Randi yang membuat Danila terdiam seketika. Randi merapikan rambut gadis cantik itu, lalu menatap bola mata coklat susu itu lekat-lekat. Mbak, jangan melamun. Ucap Randi. Danila sontak sadar diri seketika, kamu. Kenapa kita gak coba jalani hubungan Mbak? Pacaran gitu. Ajak Randi cukup serius. Danila menatap wajah itu penuh tanda tanya, kamu yakin? Aku bukan seorang perawan persis yang kamu idam-idamkan, aku hanya janda seorang bajingan asal Jerman. Tegas Danila. Aku tahu Mbak. Status bukan hal penting bagiku, asalkan Mbak bukan istri orang, itu sudah cukup bagiku. Jelasnya. Danila tampak diam, lalu menatap wajah Randi lekat-lekat, dia masih belum menjawab pertanyaan remaja 19 tahun itu. Setelahnya. Mbak diam, jawabannya berarti iya. Dek. Kendra dan Zena tampak pulang menuju rumahnya, Zayan tertidur nyenyak usai bermain bersama Adinata. Nyenyak sekali tidur putra kita Ken. Lihatlah dia sudah mengeluarkan liur. Tunjuk Zena lantas melapisi tisu pada bibir putranya itu. Mbak. 1 minggu ini, kita berpuasa bercinta ya, sambil menunggu Mbak usai datang bulan. Ucap Kendra. Zena mengiyakan, kamu juga harus mengoptimalkan kesehatan, membubarkan tubuh, dan ujian dengan benar. Semoga aku positif hamil bulan depan ya. Jawab Zena. Kendra mengangguk, hatinya cukup lega saat ini, sebab jujur saja dia sangat khawatir, dia tidak bisa memberikan Zena keturunan lantaran kemarin dia menonton sebuah sinema di televisi ikan terbang. Yang mengisahkan suami tidak bisa menghamili istrinya sendiri, lalu sang istri malah selingkuh. Jujur saja Kendra takut sekali, dan setelah memeriksakan kesehatan keduanya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kendra hanya korban sinetron ikan terbang, hal itu membuat Kendra terkekeh tiba-tiba. Kamu kenapa tertawa? Tanya Zena bingung, dia takut suaminya malah tiba-tiba kesambet lantaran terus-menerus mau punya bayi. Gak lomba. Aku kemarin gak punya kegiatan, jadi nonton sinetron bareng Sumi, Tini, dan Mbak Ratna, jadi ada pula sinetron yang menceritakan suaminya ditinggalkan karena belum bisa memberikan anak. Alhasil aku malah semakin kepikiran dan takut hal itu terjadi pada rumah tangga kita ini. Jujur Kendra yang membuat Zena terkekeh tiba-tiba. Astaga Ken. Hahaha. Aku pikirkan Mbak, yang kayak begituan terjadi di dunia Vizo kayak yang kita jalani ini Mbak. Malah aku korban sinetron. Jelas Kendra yang membuat Zena semakin tertawa terbahak-bahak, sambil sesekali memukuli bahu Kendra. Entahlah rumah tangga mereka memang benar-benar absurd dan sulit ditebak, di satu sisi Zena yang makin cemburu pada Kendra, namun di sisi lain, Kendra yang takut tidak bisa memberikan keturunan, benar-benar korban sinetron. Tapi Mbak, aku beneran takut ditinggal oleh Mbak. Sangat takut Mbak, lantaran aku sangat mencintai Mbak setulus jiwaku. Jelas Kendra apa adanya. Zena menatap lelakinya itu, keharuan melingkupi hatinya. Tidak akan Ken. Aku tidak akan meninggalkan kamu, kita akan tetap seperti ini selamanya, jadi tolong jangan berpikir jika aku akan pergi dari kamu. Kita akan tetap tinggal dalam satu cinta, aku janji akan hal itu. Zena menyentuh lembut rahang tegas itu, aku mencintaimu. Ucap Zena. Aku juga sangat mencintaimu Mbak. Balas Kendra. Lalu keduanya menghentikan mobilnya lantaran lampu merah di persimpangan,
Kendra menggunakan kesempatan itu untuk memagut bibir sang istri, namun, "Daddy Mommy, please." Itu suara Zayan yang menyentuh bibir kedua orang tuanya yang nyaris menempel. Kendra dan Zena sontak menjauhkan diri, bagaimanapun keduanya tidak ingin terlihat melakukan hal-hal kinky di depan putranya itu. "Lalu, jangan dekat-dekat terus, Za kegencet." Protes bocah itu lantas kembali mencari posisi yang nyaman, dan tertidur kembali dengan nyenyaknya. Sementara Zena dan Kendra kedua pipinya merah merona, alhasil Kendra kembali melanjutkan menjalankan mobilnya, membelah jalanan kota malam ini. Dengan satu pemikiran baru, mereka berdua hidup di dunia Vizo, bukan dunia ikan terbang yang sedikit-sedikit memiliki kasus perselingkuhan yang berujung kena azab. Danila dan Randi tampak tiba di apartemen Danila, lalu dengan cekatan Randi membantu wanita cantik itu menurunkan belanjanya. "Banyak banget belanjaannya Mbak?" tanya Randi. "Aku memulai kembali dietku. Jadi aku hanya makan sayur, buah dan juga putih telur." Jelas Danila kala keduanya berada di dapur. Randi menegak kopi dingin, Danila menoleh pada Randi, "Suka banget kopi dingin." "Gak takut Mak," ucapnya. Randi tersenyum, "Ini manis Mbak. Kopi itu hitam, kalau sudah hitam itu pasti pahit, tidak mungkin manis." Jelas Danila lalu meraih sebotol air mineral, namun ditarik oleh Randi. "Mbak, percayalah ini manis." Jujurnya, lalu meraih pinggang wanitanya itu, membuat tubuh Danila terkejut seketika, apalagi Randi membawanya untuk duduk di atas meja pantry. "Kamu mau apa Ran?" tanya Danila gugup. Randi meraih kaleng minuman itu, "Mau bantu Mbak, cicipi rasa kopi ini." Tunjuknya, lalu mereguk kopi itu beberapa tegukan. Pemandangan gila ini, membuat Danila menelan salivanya berulang kali, "Tuhan, jakunnya seksi sekali." Randi meletakkan kaleng itu, kemudian, "Rasanya akan manis, jika sudah bercampur sali asteris aku." "Apa?" tanya Danila tidak mengerti, lantas Randi terlihat tersenyum dan meraih dua jemari Danila. Randi mendekati bibir Danila, lalu perlahan memagut bibir itu lembut, dada Danila berdebar kencang, sebab sudah lama dia tidak berciuman dengan darah berdesir kencang seperti ini. Danila mendorong dada itu seketika, lalu menyentuh bibirnya sendiri yang basah karena sapuan sal asteris fa. Nafas Danila serasa nyaris lepas, dia kekurangan oksigen lalu meraupnya dengan rakus. Randi kembali menarik tangan itu, kemudian kembali mereguk kopi itu. "Bagaimana Mbak Ella? Rasa kopinya nikmat bukan?" Lalu Randi kembali memagut bibir itu untuk kedua kalinya, Danila tidak menolak, meski semula cemas, karena dia sudah memakai perasaannya, namun semakin dicoba, maka pakutan itu semakin nikmat. "Ya Rio." Lelaki lemot itu kini mengutuk keras Randi, dia berjalan sudah sangat jauh, mencari tempat untuk menambal ban motor temannya itu. "Sialan Randi. Motornya berat banget, kayak dosa si Randi, ampret, sialan, M3 sum." Makinya. Sungguh dengkul Rio nyaris patah, "Berat banget, kayaknya motor ini menanggung dosa hasil menang judi slot deh." Keluh Rio saat dia mengingat betul, Rio menang judi slot beberapa kali. Lalu membeli motor ini, yang mampu menginspirasi Rio dan menggadaikan mobil papanya Junaedi. Alhasil kini dia harus menanggung kesialannya, namun beruntung ada tambal ban tubeless yang masih buka jam segini, lantas bibir Rio pun tersenyum manis. "Perjuangan gue gak sia-sia. Tambal ban, I'm coming." Namun, Rio kembali teringat pada roti bakar isi yang dia buat untuk Elga. "Astagah. Roti cintaku." Rio menghela nafas lelah, roti penuh cinta yang dia buat sia-sia akhirnya, sudah dengkul lemas, hati pun ikut lemas juga. Nasib. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya,
dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.